mau cabut, lah iya ada yang lupa nih tumbler. Udah gue balik, udah nggak ada. Nah di situ ada istilahnya petugas kebersihan lah lagi beres-beres. Gue nanya dia, Mas ngelihat tumbler nggak warna putih? Di sini terakhir taruh di meja. Oh nggak lihat Mas, ini mah kalau kayak gini yang pasti udah seliweran orang segala macem, udah susah gitu. Ya udah gue ikhlasin. Nggak lu viralin kan? No. Nggak usah. Kalau lagi di tempat umum gitu pernah ketinggalan barang nggak? Gue tuh khawatir cincin kawin sebenarnya. Apa lagi nih? Makanya jadinya gak gue pakai. Nah sama kan, mending gak usah pakai sama sekali. Takut hilang. Belum beli yang daminya kan. Oh iya. Pengen beli dami. Yeah. Bener. Biar aman lah. Ini Pip tuh lo. Enggak, tapi ini beneran alasan kan, bukan pembelaan kan? Bukan alibi kan ya. Ya nanti kalau ada yang ngelihat kayak masih aman. Iya. Oh bujang. Oh, nggak ada cincin. Iya. Gua aja yang belum nikah ada cincin nih banyak. Iya cincin. Tapi kalau cincin nyeplak kan ya. Maksudnya lo lepas pun ada ceplakannya kan? Ada. Tapi kan harus seteliti itu. Iya Tapi sih. kalau misalnya cincin lebih nggak make sense nggak sih? Kalau jam tangan kan kalau kena air Iya, bisa kenapa gitu. Cincin benar. kan kena air ya udah gitu. Iya. Ya udah. Ya udah. Urusan dia. Urusan dia. Cincin lo khawatir. Tapi belum pernah ya kejadian hilang ya? Gak pernah. Belum pernah. Lu Pip? Pip? Itu jam tangan, Jam tangan. HP paling pernah gue dulu. HP pernah hilang. SMA. Damn. Gue bahkan sampai lupa gue ketinggalan di mana gitu. Wow. Itu gue juga bingung. Kayak gue berangkat nih, gue lupa gue berangkat kemana gitu. Terus pas pulang-pulang terus kayak HP gue mana ya? Oke. Gila sih kalau HP gila sih. Gue seumur-umur belum pernah HP. Oh iya, Seselebor-selebornya gue HP belum pernah. sekali seumur hidup. HP. Gue entah jatuh atau diambil orang, gue nggak tahu, atau dicopet gitu, gue nggak tahu. Gue nggak sadar. Tapi tiba-tiba gak ada aja. Tiba-tiba nggak ada. Karena pas SMA kan HP juga buat apa? Lagi pas gue SMA kan belum ada WhatsApp, belum ada apa kan, cuma buat SMS dan telepon kan. Waktu itu buat Emang ngabarin. Gak ada yang SMS waktu itu. Emang lu gak menantikan balasan siapa? Biasanya ada notifnya. Kebetulan tidak ada. Emang buat ngabarin orang tua biasanya. Buat orang tua Pas ya. sekolah. Orang tua. Iya, kalau gue pernah, gue jarang banget ketinggalan barang. Sekalinya ketinggalan, gue ketinggalan tumbler. Iya. Tumbler ya. Tapi nih ya, gue pernah ketinggalan. Nih di sebuah acara musik waktu itu di daerah Tangerang ya. Kan gue backstage karena ngebantuin satu band metal gitu. Terus gue di backstage, ada masing-masing ada ininya kan, ada apa namanya tuh kalau backstage ada tenda-tendanya. Gue tinggalin gitu tuh, ya? iya, gue tinggalin tuh di meja tuh Starbucks Tokyo. Wow. Beli di Tokyo. Yang pas kita kesana. Iya, beli di Tokyo, jadi gue taruh situ. Terus ya udah kan ngebantuin bandnya manggung apa segala macem. Terus gue ngobrol-ngobrol tuh di luar tenda. Ngobrol-ngobrol, gue nggak ngeh kalau ternyata bandnya tuh udah beres-beres. Udah apa, udah masuk ke mobil tuh barang-barang, udah mau cabut set, udah harus ganti. Karena kan itu kan kalau kayak pesta pora gitu-gitu kan tamunya banyak kan, bandnya banyak. Jadi begitu band satu cabut langsung bakal diisi band lain segala macem. Nah pas lagi proses gitu-gitu gue baru ngeh, wah udah beres-beres. Gue langsung ke tenda, tidak ada. Tumbler gue Udah diklaim. tidak ada. Iya, jadi gue beneran lupa. Terus gue pas mau cabut, lah iya ada yang lupa nih tumbler. Udah gue balik, udah nggak ada. Nah di situ ada istilahnya petugas kebersihan lah lagi beres-beres. Gue nanya dia, Mas ngelihat tumbler nggak warna putih? Di sini terakhir taruh di meja. Oh nggak lihat Mas, ini mah kalau kayak gini yang pasti udah seliweran orang segala macem, udah susah gitu. Ya udah gue ikhlasin. Nggak lu viralin kan? No. Nggak usah. Gue nggak mau bikin ya petugas kebersihan yang tidak seberapa penghasilannya jadi harus gimana, ya udahlah. Akhirnya udah ayo udah biarin dah. Akhirnya gue biarin tumbler tuh. Soalnya kemarin-kemarin ini ada yang viral juga, Mas Will. Kalau ini diviralin. Ini viralin. Tumbler juga. Tumbler juga. Oke, Baik. Jadi kemarin tuh ada orang naik KRL. Iya. Naik KRL terus dia ketinggalan barang di keretanya. Iya. Di kereta ya apa di stasiun ya?
Nggak tahu lagi di Iya, kereta dia kayaknya. kereta ketinggalan Di barang dalam di kereta kereta. ya? Di Iya, kereta di dalam ketinggalan kereta. barang terus kayak dia kelupaan tuh. Dia ketinggalan tuh cooler bag gitu satu cooler bag. Dia ketinggalan, dia ngelapor kan. Iya. Ngelapor ke petugas ini KAI-nya. Terus dia bilang ini ketinggalan gitu. Oh ya udah dicariin kan sama petugas-petugasnya. Ketemulah nih si cooler bag-nya ini. Oke. Di dalamnya tuh ada berbagai macam barang lah. Terus salah satunya tumbler. Oke. Salah satunya tumbler. Terus pas udah diserahin ke si orangnya yang ketinggalan ini, pas dicek nggak ada tumblernya. Oke, tapi barang Tapi lainnya mah ada ya. Tapi ada bukti dulu kalau itu di foto tumblernya itu masih di dalam. Nah, Oke. pas awal ditemuin terus diserahin ke petugas ya. Mm-mm. Itu pas di foto ada tumblernya. Tapi pas dari petugas ke orangnya yang kehilangan ini, tumblernya udah nggak ada. Oke. Terus nanya-nanya ngomong-ngomong sama pihak ininya, nggak ada solusi. Terus jadinya kesel lah mungkin orang Kesel. sini karena tumblernya hilang. Oke. Dia ngeviralin. Viral. Ngeviralin terus jadi rame kemana-mana, buntutnya jadi panjang kayak gitu. Wow. Iya ya. Jadi di threads kalau nggak salah di Threads. postingnya kan. Let's. Sebenarnya sebelumnya dia ngepost di X juga, Di cuma X. nggak viral. Oh, sebelumnya berarti udah di X tuh. Udah di X, cuma nggak rame. Habis itu di threads. Abis itu di threads Emang udah niat itu ya. Saya harus viral. Iya. Wah, nggak rame nih. Cuman mungkin Pindah platform kali. mungkin bentuk kekecewaan kali atas ya apa ya ketidakjelasan. Kalau gua ngelihat dari POV dia nih ya, si penumpang ini, Ya. itu kayaknya dia ngerasa prosedurnya tuh nggak jelas, Ya. gitu loh. Apa tadinya ada, terus di situ ternyata nggak ada, jadinya nggak apa ya kayak sembarangan aja gitu. Oke. Ya biasalah, mungkin merasa disepelekan atau apa gitu. Sebagai konsumen ya. Ya, Kan sebenarnya dia yang penting dari cooler box itu kan buat AC-nya kan sebenarnya. Tapi di dalamnya ada tumblernya juga. Nah, Tumbler. kenapa tumblernya itu tiba-tiba hilang? Berarti kan kayak dibuka gitu loh. Ya. Berarti ada tidak ada, mungkin dia ngelihatnya tidak ada sistem pengamanan dari semua barang gitu. Karena pas di foto ada semua, entah harusnya mungkin ada prosedur disimpan di box, di apa, di seal, di apa biar aman semuanya gitu loh. Paham. Gitu. Bisa jadi dia kecewa karena itunya ya. Iya. Kalau gue lihat dari POV-nya tuh kayaknya yang dia keluhkan tuh itu. Iya. Oke. Jadi bukan soal tumblernya mungkin konteksnya. Mungkin. Mungkin, Tapi ya. pelayanannya. Kecewaannya. Makanya akhirnya dia komplain terhadap pelayanan kehilangan barang itu. Oke. Tapi Iya, soalnya si petugas yang quote unquote ngilangin gitu, mungkin kita nggak tahu ya. PIC-nya lah. PIC-nya lah. PIC. Orang yang nyerahinnya lah. Iya. Belum tentu ngilangin, Belum tapi tentu dia ngilangin. nyerahin. Dia yang Iya. nyerahin Menyerahkan. itu sempat ada diskusi sama si yang kehilangan ini sampai mau digantiin katanya. Oh ya, tuh gue baca itu. Tumblernya mau Iya, digantiin iya. sama si petugasnya kayak ya udah saya gantiin aja gitu. Tapi si orangnya nggak mau digantiin. Pengennya tumbler yang itu Paham. ketemu gitu. Mungkin ada nilai historisnya kali ya. Mungkin. Bukan soal harga jadinya. Kan kalau harga diganti ya udah toh masih di situ gitu. Di semua gerai kopinya mungkin ada kan. Ya atau mungkin simple pengen ada hukuman juga gitu. Karena lu ngilangin, lu kok sepele banget sih ngilangin kayak gini gitu loh. Iya. Jadi ya ini kalau salah ya udah dihukum gitu. Oke. Tapi bener dihukumnya menurut gue terlalu ekstrim ya. Iya, kan si yang ada yang menanggapi kan si PIC-nya itu petugasnya itu kan ada komunikasi ke pasangan ini mereka berdua kan. Terus itu dibilang ya udah sesuai prosedurnya aja. Sesuai prosedur itu tuh ganjaran atau hukumannya tuh apa gitu kan. Oke. Nggak, yang sesuatu yang mungkin mereka juga nggak tahu. Tapi ternyata si petugasnya juga bilang nih udah dikena warning nih saya nih. Bisa saya kena apa mungkin pemutusan atau apa sih dia bilang. Iya. Intinya bisa kehilangan pekerjaan lah. Diberhentikan ya. Iya. Diberhentikan. Gitu ancamannya seperti itu gitu. Cuman tetap si orang penumpang ini mereka berdua kekeh gitu. Oke. Tapi yang info yang gue terima emang diberhentikan gak sih si orang ini dan teman-temannya di SP? Ini kesaksian temannya ya. Iya, Teman iya. petugasnya tuh teman-temannya di SP dan orang yang petugasnya itu diberhentikan.
karena satu thread viral. Oke. Ini berarti karena viral itu mungkin pihak itunya jadi gimana kali ya? Gue nggak ngerti nih, jujur nih. Iya. Nggak paham gue. Kok jadi kayak diberhentikan segala macam atau kayak dikembalikan ke outsourcingnya. Outsourcingnya. Gini, kalau mungkin kita bahas dari sebelumnya dari tenaga kerja dulu ya. Tenaga kerja. Jadi gini, ini tuh untuk bisa ngeliat ini kita harus lihat dulu. Ini hubungannya kayak gimana? Hubungan si petugas tadi itu sama PT KAI. KAI. Heeh. Jadi apakah dia karyawan PT KAI? Apakah mitra? Apakah outsource? Karena itu beda semua. Beda. Ya, Oke. Oke. Karena kali gini, bedanya apa? Kalau misalnya karyawan PT KAI, itu berarti dia harusnya tunduk pada perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Oke. Jadi misalnya kayak harus ada semacam pelanggaran di perjanjian kerja dia atau di peraturan perusahaan PT KAI atau PKB kalau misalnya ada Mm-mm. yang pada intinya menegaskan bahwa kalau misalnya dia melakukan pelanggaran tersebut, Ya. itu dia bisa langsung dipecat atau langsung diakhiri perjanjian kerjanya. Aduh. Kalau ada perjanjian kerja, kalau dia karyawan. Kalau dia outsource, itu biasanya dia akan kontak ke perusahaan outsource ya, karena outsource itu dia karyawannya bukan karyawan KAI, dia karyawan outsource. Ya. Jadi dia biasanya kalau kayak gitu, dari pengalaman gue dulu, itu dia akan minta ganti, Ditukar orang. tukar orang. Jadi kayak ibaratnya kayak kalau di kantor gue tuh security-nya kan outsource. Iya. Kalau security-nya itu ngelakuin kesalahan, ditukar sama security yang Lain. 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 Di Dari situ gedung juga lain. ya. Iya, jadi dimutasi lah. Wow, Tapi Mutasi. tapi jadinya dia nggak di situ lagi gitu. Oh. Kan jadi kayak diberhentikan gitu. Orang-orang yang nyangka, oh udah kemana nih gitu kan. Gitu mungkin gimana? Ya, jadi gini, sebenarnya sih kalau kita bicara outsource, secara teori itu outsource itu bisa memindahkan orang tersebut ke perusahaan lain. Tapi pada prakteknya ya mungkin 90% kali ya, 90% tuh ya dipecat, diakhiri perjanjian. Diakhiri perjanjian kerja dengan perusahaan outsource-nya. Wow. Jadi mungkin ketika misalnya ada pengakuan bahwa saya sudah diberhentikan atau ya pecat atau apa, gue lupa bahasanya persisnya. Itu mungkin kalau dia outsource berarti dia sama perusahaan outsource itu diganti, habis diganti dipecat. Aduh. Jadi ditukar Wah, dulu, hitungnya. ditukar dulu terus dipecat. Oke. Kira-kira Tapi gitu. berarti itu yang maksudnya frasa dipecat itu kan berarti yang ngeluarin dari outsource, Outsource. bukan dari KAI dong. Bukan. Berarti yang mecat tuh bukan dari perusahaan si KAI-nya, dari perusahaan apa outsource-nya. Iya. Kalau bener outsource ya. Ini kan kita nggak tahu nih apa. Masih asumsi. Iya. Ya. Soalnya PT KAI-nya juga mengeluarkan statement kalau pegawai tersebut nggak dipecat. Nah, Sebenarnya ini tuh bisa dua nih berarti nih. bisa dua kan? Bisa dia beneran nggak dipecat, bisa juga ya emang bukan PT KAI-nya yang mecat. Iya, Orang itu. outsource. Soalnya karena yang ada apa? Ada yang berkebalikan. Kalau dari temennya si petugas itu bilangnya udah dipecat, tapi dari KAI bilang emang nggak dipecat, gitu kan? Makanya gini, ini hitungannya lebih kepada kayak ini ya, apa istilahnya hipotesa lah. Oke. Bukan hipotesa, apa seandainya. Oke. Kalau Pengandaian. pengandaian. Lagu Vera. Seandainya kau tahu. Sorry. Lanjut. Nah, jadi Biar ringan. Serius amat dari tadi. ya jadi ini kita pengandaian. Kadang-kadang kan bahasa kok gini, kita perlu aware sama bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh corporate. Oke. Ya tadi ketika dari PT KAI bilang bahwa nggak dipecat, tadi bisa dua. Ya antara PT KAI beneran nggak mecat dia karena tadi bukan karyawan PT KAI anyway. Iya. Atau sebenarnya ada miskomunikasi aja. Oke. Miskomunikasi dalam arti PT KAI-nya sebenarnya nggak pecat, tapi mungkin dia sama temennya ngerasa dipecat. Maksudnya sorry, dia dan temennya ngerasa bahwa orang ini dipecat. Makanya jadi gini, ada dua, antara miskom atau memang yang mecat bukan PT KAI tapi perusahaan lain. Iya. Oke. Tadi bahasa corporate. Iya. Kita nggak tahu. Untuk tahu apa yang terjadi ya kita benar-benar harus lihat dokumennya. Mana dokumennya? Benar. Iya. Yang which is kita tidak ada akses untuk itu saat ini. Ya, dokumen. Iya. Salah satunya kontrak ya berarti kan? Kontraknya. Kontrak. Nah, atau kemungkinan ketiga, mitra. Mitra tuh kayak gimana tuh? Kalau mitra hitungannya kayak gini ya, paling gampang ya Gojek atau Grab lah. Hitungannya PM, putus mitra. Ya. Putus mitra. Ini kita nih mitra nggak?
Kolega. Kita kolega. Kita kolega apa keluarga nih? Yeah. Hati-hati apa Perusahaan suka gitu tuh kan. Iya. Kita ini keluarga. Ini keluarga. apa kalau ada perusahaan ngomong kita ini keluarga 70% itu adalah red flag. Hati-hati. Keluarga saling menolong satu sama lain bahkan di hari libur. Kerja malam loyalitas. Tas mamam tuh. Namanya juga Pak menolong keluarga. Bodo amat. Kita bukan keluarga, kita hanya kolega, tapi kita lebih dari sekedar teman. Wah, Asik. sampai mana itu parameternya gue nggak tahu. Nah, tapi kalau mitra nih emang gini, ini tergantung nih, makanya kadang-kadang kan bahasa, kalau lagi bahasa corporate kan. Ya. Nah kemungkinannya lagi adalah kalau misalnya emang dia mitra, ya mitra tuh emang hitungannya ya bukan dipecat tapi putus mitra. Putus mitra. Atau apalah itu, jadi apa, Ya intinya mah balik nganggur kan, nggak sih? iya. Atau pengakhiran perjanjian kemitraan. Iya. Iya, oke. Wow, itu juga. Bahasa lain aja itu. Bahasa lain aja intinya. Bahasa lain aja. Intinya nganggur-nganggur juga. Nganggur juga. Ya kan sebenarnya netizen itu marahnya, ngamuknya karena Sampai dipecat itu iya, kan. gara-gara Tumblr. Tumblr doang. Sampai mutus rezeki orang. Ya, Ya, tapi juga belum dikupas maksudnya. Ya, Ya. kayak tadi gue sempat mention mungkin Tumblr-nya ada sisi historisnya kita nggak tahu. Iya, betul. benar. Mungkin apa gitu-gitu. Mungkin ya ada yang ya ada rasa-rasa pengen ngasih hukuman kayak gitu-gitu dalam tanda kutip ya. Nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi kan maksudnya untuk si petugas ini kalau misalnya beneran dipecat ya, merasa terugikan banget gitu gak sih? Untuk karena sebuah Tumblr gitu. Iya. Dia sampai harus kehilangan pekerjaan, jadi nggak bisa menghidupi diri, keluarganya mungkin Iya gitu sih, kan. Terus dia bahkan udah ada itikat baik untuk ngegantiin kan. Iya. Iya. Kayak gitu. Mungkin yang paling begini, kenapa mungkin kalau dari netizen yang gue lihat ya, kenapa dia merasa gak adil karena terlepas dari POV si orangnya tadi, tapi ada, kalau gue lihat ya, at least ada dua hal. Satu, hukumannya dianggap gak proporsional. Iya. Lu ngilangin Tumblr dipecat itulah apa, terlalu berlebihan. Iya. Yang kedua, di ekonomi kayak sekarang. Indis Ya. ekonomi. Intis ekonomi. Lu di intis ekonomi tuh lu mutus rezeki orang tuh hitungannya kejahatan luar biasa. Iya. Iya sih. Apalagi yang lu putus tuh hitungannya orang yang istilahnya masih di itu lah apa, bukan yang kayak seseorang yang emang privilege Iya. atau terlihat privilege. Iya. Orang yang masih berjuang untuk hidup. Iya. Iya. Itu tuh sesuatu yang sangat sensitif. Iya. Iya. Dan belum terbukti dia ngambil juga kan. Persis. Nah itu. Iya sih. Itu Yang jadi masalah masalahnya. itu juga kayak kalau emang dia terbukti di CCTV emang nyolong, itu mungkin beda perkara ya. Iya. Tapi belum tentu dia yang nyolong, dia yang mau Iya. ganti gini, udah dia sebenarnya bukan yang ngambil, dia mau ganti pakai duitnya sendiri, masih ditolak pertanggungjawabannya, mungkin itu, mungkin. Kan Bahkan sampai seharusnya- dipecat. Gitu kan. Jadi Ya. kemarahan netizen di situ sebenarnya ya. Marah. Iya, ya. Iya. Kan padahal mungkin sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Keluargaan. Keluarga- Gue suka keluarga baca, gue baca replyan, jangan mau dia bukan keluarga lu gitu. Ada reply begitu kan, jangan mau dia bukan keluarga lu. Iya sih sebenarnya, cuman ya gimana? Tapi itu bisa masuk ke ini gak sih? Apa pemfitnahan ketika kayak gitu? Dia kan udah melakukan kena kerugian material kan, Ya. sampai dipecat gitu. Terus difitnah, mencuri gitu. Sebenarnya bisa gini, kalau fitnah tuh dia perlu ngebuktiin bahwa dia gak ngambil beneran ya. Iya. Yang mungkin agak tricky karena Nggak ada buktinya gak ada juga. CCTV juga kan gini. Itu kan dalam arti gak ada bukti dia yang ngambil, tapi gak ada bukti bahwa bukan dia yang ngambil juga kan. Oke. Benar. Itu tricky di benar, situ. benar. Mungkin lebih gampang nih kalau yang lebih mungkin ini pencemaran nama baik. Pasal 27 Pencemaran. UIT. Nama baik. Karena kan dituduh kan. Oke. Dituduh, ya, ya. Ada dalam tanda kutip ada tuduhan implisit bahwa petugas KAI ini nih dalam tanda kutip orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Tumblr tersebut. Oke. Ya, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya emang mau pakai ini apa tadi dia istilahnya tuduhan tadi dipermasalahkan, mungkin bukan pakai fitnah tapi pakai pencemaran nama baik. Pencemaran nama Karena baik. kalau fitnah tadi ribet, Ya. saling ngebuktiin apa Oh iya sih. Tumblr tadi. Iya, Ya. iya. Tapi kalau misalnya yang pencemaran nama baik, itu tinggal bilang saya dicemarkan nama baik kan yang melawat
thread ini. Iya. Ya cukup penunjukannya itu apa buktinya itu doang aja. Iya, Capturean apa tangkapan layar si threadnya doang. persis. Dia gak butuh bukti lain. Iya, ya kalau fitnah kan harus ada konfirmasi berarti. Iya, dia harus ngebuktiin bahwa gak mungkin saya ngambil, gini, dia harus bisa entah gimana caranya ngerekonstruksi kasusnya dan ngebuktiin bahwa dia tidak mungkin ngambil. Ribet Karena ya. sebab apapun. Ribet. Gini, sebenarnya gini, Butuh Conan Edogawa tuh dia. Alibi. Ribet. Alibi Contoh. saya Ribet. ini. Iya, ribet. ya misalnya contoh nih kayak waktu di foto nih, misalnya ada nih awalnya nih. Nah, dia tuh contoh kayak saya tidak mungkin mengambil karena dari saya menerima sampai saya memberikan lagi, saya melewati misalnya ruang publik atau apalah dan tidak ada yang melihat saya mengambil tumblernya misalnya contoh. Atau ada segelnya Atau- misalnya. atau pas dia terima disegel apa jadi Cooler nggak box-nya mungkin tersegel buka, gitu ya. bisa jadi meskipun mungkin nggak disegel ya, tapi Iya, itu iya. contoh, bisa. Contoh ya. Contoh. Iya. Jadi harus kayak gitu kalau mau pakai fitnah, kayak lu buktiin nih bahwa nggak benar tuduhannya. Oke. Tapi kalau misalnya emang tadi ngebuktiin susah, udah pencemaran nama baik aja. Karena pencemaran nama baik tuh hukumannya juga berat. Oke. Lumayan ya. 2 tahun, 2 tahun. 400 juta. Waduh, 400 400 juta. juta. Gua- Untuk tumbler 300.000. Gue pengen bertanya deh. Gue kadang bingung. 2 tahun atau Iya. ini kalau dia nggak mau dia misalnya gue nggak dihukum tapi gue mendingan kena denda aja deh. Gitu bisa nggak sih atau gimana sih? Ini gue sebagai awam ya. Awam. Benar. Iya kalau Gini, gua ada nih 400 juta. uang dingin 400 juta. 400 juta Pip. Uang Ya udah deh biar gua nggak dikurung deh gitu. uang yang sangat dingin. Iya. Bukan dingin. jawabannya adalah tergantung putusan hakim. Oh, oke. Karena gini, kalimatnya tuh kalau sanksinya ini dan atau. Jadi Dan lu bisa atau. aja kena penjara 2 tahun Dan dan denda 400 juta. Masuknya ke negara. Duitnya ya? ke negara. Kalau misalnya yang kayak begini, itu gimana? Kan sama buat negara. Oh, buat negara juga. Nah, Terus Denda tuh buat ada- negara. ada sesuatu nggak yang untuk bisa dikasihkan ke orang yang mengalami kerugian Nggak itu? Nggak ada sama sekali. Nah ini nih yang perlu dipahamin. Kalau lu menuntut orang pakai UU ITE, itu tuh gak ada duitnya buat lu. Oke. Tuh, guys. jadi cuman perkara kesel doang aja. Iya, Ya, benar. Pengen ketahuilah. menjarain orang Iya. aja gitu. Iya, penjarain ketahuilah nih. ketika lu menuntut orang, lu baca pasalnya ada dendanya, itu bukan buat Anda. Benar. Jangan berpikir kayak lumayan juga nih balas Main juga Mas juta. Oh, dia ngitung anak ayam tuh dia tuh. 400 juta. Wow. Kalau misalnya orang yang nggak punya apa-apa, main PS2 baru kan. Balas juta kan bisa dapat expander. Tapi itu bukan buat yang nuntut kan. Persis, Si bukan buat yang 400 nuntut. juta itu buat Buat negara. Oke. Dan ini yang makanya kenapa harus kebedain antara kalau di perlindungan konsumen terutama Mm-mm. ada pidana, ada ganti rugi. Oke. Oke. Kalau kita bicara denda, pidana denda untuk undang-undang perlindungan konsumen, itu denda itu buat negara. Jadi bukan karena let's say nih ada satu perusahaan nih melakukan pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen. Ya. Misalnya kayak tidak sesuai dengan dijanjikan atau misalnya barangnya itu kalau ada denda di situ tuh bukan denda buat lu. Ya. Kalau buat lu namanya ganti rugi. Ganti rugi. Ganti rugi baru. Sedangkan ganti rugi itu seharga apa yang hilang kan jatuhnya. Tergantung. Seharga apa yang dituntut. Apa yang dituntut? Yang dituntut. Apa yang dituntut? Oke. Dan belum tentu dikabulin juga. Belum Oke. tentu dikabulkan, guys. Kan ganti rugi kan ada material kan. Iya. Material tuh misalnya kayak tadi nilai barang. Nilai barang. Kalau imaterial tuh kadang-kadang kayak nama baik. Nama baik. Terus misalnya kayak kondisi psikis. Kondisi Kondisi psikis. Ya dan lain-lain. Kesehatan mental. Kesehatan mental. Ya kesehatan mental. Bener. Biaya ke psikolog Bener. ya Iya, kan. iya, Ya, iya. bener. Lu nggak bisa dinilai itu. Iya benar. Kenyamanan mental lu tuh nggak bisa dinilai. Nggak bisa. Iya, Nggak ada harus nilainya. diukur jadi nominal tuh gimana tuh ganti rugi. Iya kan? Bingung juga kan? Nah makanya yang namanya ganti rugi material tuh sepanjang pengetahuan gue sangat jarang dikabulkan hakim. Karena gak jelas juga. Iya. Ya, nggak ada nilainya ya. Iya Nggak ada parameternya ini ya. sebenarnya gini, kalau kita bicara parameter sih ada beberapa, tapi itu biasanya pakai jurisprudensi misalnya kayak untuk kasus seperti ini bisa minta ganti rugi material seperti ini, tapi itu panjang lah. Panjang. Nggak jangan. Gampangnya kayak ya lu jangan ngarap lah gampangnya lah. Oke. Pokoknya udah proses hukum ya panjang ya. Panjang. Panjang kan. Ya. Kasus ini menurut lu dah sebagai lawyer dan kita teman-teman lawyer, kita bukan lawyer ya, Iya. kita temennya doang. Kita temennya doang. Iya. Temennya lawyer. Kita temen doang nih.
Satu menurut lu circle lah, iya, at least. iya satu circle aja kita. Iya. Menurut lu ini enaknya gimana nih? Iya. Kalau opsi A, B, C gitu ya, dari yang paling enak semuanya, tengah-tengah sampai mungkin kalau opsi C itu jatuhnya ya ada yang Sama-sama gak jatuh enak lah, iya atau sama-sama jatuh gitu. Gini, sebenarnya kalau kita bicara opsi yang ideal buat gue, yang terjadi saat ini udah ideal. Sekarang udah ideal. Dan arti si orang yang minta maaf, si pegawai KI-nya dipekerjakan lagi, Heeh. udah. Lah si itunya apa si yang bikin viral bukannya dia juga kehilangan pekerjaan juga. Konsekuensi. Nah itu oke, nah itu konsekuensi. Tapi konsekuensi. maksudnya kalau penyelesaian saat ini yang dia minta maaf terus si pegawai KI-nya dipekerjakan lagi, menurut gue tuh udah ideal Buat si pekerja KI. buat si pekerja KI. Iya. Ya. Petugas. Sementara yang Petugas. memviralkan dia setelah itu malah dia jadi kena juga ya jatuhnya ya. Iya. Ya, tapi kalau itu ya udah. Konsekuensi lah ya itu. Konsekuensi. Konsekuensi. Ya, mungkin minta ya. maaf juga kan. Jadi kalau kita bicara apa yang menurut gue ideal ya saat ini. Tapi gini, misalnya nih, gua tuh sebagai orang yang bikin thread, misalnya contoh gue Iya. di posisi itu gitu. Ya. Gue kan cuman pengen, ya emang gue kesel aja dan gue pengen meluapkan itu, terus gue pengen gue ngeposting biar ditanggapi. Karena kalau nggak viral, tidak ditanggapi. Nggak diwaro ya. Ya nggak diwaro. Oke. Itu menurut gue yang problematik dari Nah, ya Oke, lanjut dulu. tapi ya itulah, ya itu suka atau tidak suka itu yang terjadi kan Ya, ya. di sini. Kenapa dia taruh di sosial media biar dia dapat dukungan dan biar segera ditanggepin, Iya. gitu. Nah, terus tiba-tiba yang terjadi viral dan backlash nih, kena ke gua sendiri sebagai gua yang pembuat thread misalnya, Iya. dan gua di-doxing. Gue di-doxing, kantor gue dikasih tahu di mana, foto gue disebar di mana-mana, gue dipermalukan lah, dikata-katain, gitu ya. Walaupun ya ada konsekuensi itu terjadi karena konsekuensi gue ngelakuin itu gitu. Tapi menurut gue kalau gue jadi dia, ya gila juga gitu sampai kantor gue cari tahu di mana, dihubungin, diserang netizen, sampai keluarganya loh. keluarganya di-doxing semua gitu. Itu gue bisa kan sebenarnya untuk ngelaporin orang-orang yang ngedoxing itu. Ngelaporin yang ngedoxing kan? Iya, bisa kan? Bisa. Misalnya nih, ada yang tiba-tiba ngeposting, nih alamatnya di sini, nih Iya. nomor keluarganya, Iya. itu gue tuntut satu-satu bisa. Cuma pegel aja Bang Dik. Banyak sih. Misalnya gue si pendendam, Pendendam. Oh iya. misalnya gitu, gue udah kehilangan pekerjaan, Ya. gitu. Walaupun ya itu gue oke lah kehilangan pekerjaan karena kesalahan gue gitu. Tapi gue nggak suka aja nih orang-orang kayak gini, dia tanpa ada konsekuensi. Jadi gue tuntut. Ya. Ya, kalau kita bicara secara teori bisa. Yang Bisa, ngedoxing kan? Ya. Semua yang ngedoxing dia dan keluarganya itu bisa. Bisa. Tuh, Wow. sebenarnya bahaya. Maksud gue ngedoxing gitu, gue nggak tahu netizen tuh aware gak sih dengan Kayaknya hal itu? enggak deh kalau Enggak. enggak tahu ya kalau gua. Nggak aware sih. Kalau gue ngelihat doxingan di sosmed ya, orang tuh segampang itu, seenteng itu jarinya ngetik kan sebenarnya kan. Iya. Tanpa Orang tahu kayak, konsekuensi. Iya. ini misalnya, ini KTP-nya nih, ini alamat kantornya, ini dia kerja di sini, Iya. gitu. Itu kan udah parah banget kan sebenarnya menurut gue ya. Iya. KTP juga bisa kalau lo ini kan bisa kan? KTP pidana gini. Kalau misalnya KTP itu udah jelas itu ada pidananya. Pidananya gimana? Itu di UU Adminduk ada pidana penjara. Oke. Pidana penjara sama denda. Belum tentu juga sesuatu yang lo anggap normal itu gak ada pidananya. Iya. Contoh, doxing. Doxing. Itu kayak apa yang nyebar KTP, apalagi nyebar KTP. Iya. Yang lo anggap itu kayak lagi dalam tanda kutip lagi menyerang nih, apa demi keadilan atau apapun itu, White Knight. justru itu yang ada pidananya. Justru ada pidananya gitu Iya, ya. jadi gini, makanya hukum tuh agak tricky karena apa yang lo anggap ada pidananya belum tentu ada pidananya, tapi sebaliknya yang lo anggap kayak normal-normal aja bisa jadi itu ada pidananya. Cuma orang jarang memakai aja pasalnya. Tuh guys, hati-hati berlaku sama orang ya. Ini sih bijak bersosial media Sosial sih. media Iya, juga, gitu. iya bijak dah. Jangan karena lagi rame terus Ikut-ikutan. nimbrung, ya kan. Emang Gini. paling enak tuh
tuh jari-jari tuh paling enak tuh Iya. sebenarnya tuh. Ini Lagi nih. ngeceng-cengin gitu. Nimbrung sih terserah lu ya, tapi emang gini, tapi Terserah. Ya iya emang ya. Ya bener sih. tapi tadi apa, lu perlu tahu bahwa ada risikonya aja, karena gini, Iya, iya. even apa tindakan memviralkan itu aja kan udah ada risiko UIT-nya kan. Heeh. Semua setiap viral. Ya. Jadi maksudnya kayak mau kasus apapun itu, Heeh. setiap lu menuduhkan sesuatu ke orang, lu di saat itulah lu dalam tanda kutip menyerahkan diri lu ke risiko hukum untuk dikena UIT. Tuh. Dihantui oleh Nah. pasal pencemaran nama baik. Iya, Betul, jadi ya. emang jarang aja yang pakai, dan gini, kalau ada yang pakai kan biasanya kan netizen akan balik kayak apa baperan lah apalah. Tapi Ya. kalau orangnya misalnya kayak go all the way aja tuh kayak bodo amat gue dibilang baperan, bodo amat dibilang apapun itu, gue tetap ngepidanain bisa aja. Ya. Gue mungkin baperan, tapi gue ngerti hukum. Gue Nah. melek hukum. Iya, gue melek hukum. Jadinya gue tuntut dengan UIT. Tuh. Benar, bisa. Bisa. aja. Bisa. Ya udah siapin. Tapi aja. berarti intinya kalau misalnya pun emang kesel banget dan pengen memviralkan, jangan sebut nama kan. Gua kehilangan barang tumbler di sini, tapi kejelasannya nggak jelas Gini, gitu. misalnya contoh nih. Tapi kan si yang kemarin tuh juga nggak nyebut nama, Pip. Nggak nyebut ya? Gini, kalau mau tuh lu jangan nyebut misalnya, lu kalau mau yang paling aman ya. Contoh nih kalau kasus kemarin, kalau gak mau kena UITE, gue kehilangan tumbler dan PT KAI gak mau bertanggung jawab, misalnya contoh. Itu kalau kita bicara dalam konteks UITE, pencemaran nama baik aman. Ya. Karena KAI nggak bisa nuntut. Kalau pencemaran nama baik, Ya. meskipun kalau misalnya tapi ya, kalau misalnya KAI itu udah nge-email lu, tapi lu skip, kenanya fitnah. Oke. Tapi kalau misalnya memang benar KAI-nya emang diem aja, nah itu baru. Oke. Atau dia ngeposting sesuatu, nggak usah email deh. Harus yang nyampe ke kita. Atau dia cuman ngeposting doang, terus kita nggak baca, kita skip. Intinya kalau KAI bisa membuktikan bahwa apa yang lo post gak benar, lo bisa kena fitnah. Tuh. Oke. Ribet bukan, guys. Maka jangan satu-satunya kekeluargaan. Udah.